Sekarang kalau kita dengar kata insecure ini udah nggak jadi hal yang asing lagi buat kita. Mungkin sering banget kamu dengar dari orang lain atau sering kamu gunakan khususnya yang perempuan untuk mewakili apa yang kamu rasakan. Ketika kondisi penampilan lagi nggak bagus atau jika kamu lihat selebgram dan orang-orang yang menurut kamu lebih cantik daripada kamu, ini sering banget kamu gunakan, aduh aku insecure deh sama penampilan aku, nggak secantik dia, nggak seglowing dia, nggak selangsing dia, nggak semenarik dia, dan lain sebagainya. Dan banyak juga video-video di YouTube yang menawarkan bagaimana cara mengatasi insecure. Kenapa kayak gitu? Karena insecure itu memang sebahaya itu, teman-teman. Seperti di video kali ini, aku akan menceritakan ke kamu another serial killer yang sangat mengerikan, di mana pelakunya kali ini adalah seorang perempuan bangsawan yang sudah membunuh 600 lebih perawan untuk diambil darahnya demi awet muda. Karena dia ngerasa insecure dengan penuaan yang dia alami. Bagaimana ceritanya dan apa pelajaran bisa kita ambil dari cerita ini? Tonton videonya sampai akhir bersama aku, Devi Waswita. Background Elizabeth Báthory. Elizabeth Báthory adalah seorang bangsawan dari Hungaria yang lahir pada tahun 1560-an. Dia lahir dari pasangan bangsawan bernama George dan juga Anna Báthory yang merupakan bangsawan terkaya di Hungaria. Kakek dan buyut dari Elizabeth Báthory ini merupakan orang yang berjasa di perang, sehingga bisa kamu bayangkan keluarga mereka merupakan keluarga yang cukup terpandang di Hungaria. Ketika Elizabeth berusia 15 tahun, dia dijodohkan dengan seorang bangsawan yang usianya 10 tahun lebih tua daripada dia, bernama Ferenc Nadasdy. Setelah mereka menikah, akhirnya mereka tinggal di istana mereka sendiri bernama Kastil Cactus. Nah, karena suami dari Elizabeth ini adalah seorang kesatria, makanya dia juga harus ikut perang. Dan hal ini menyebabkan suami dari Elizabeth jarang banget pulang, bisa berbulan-bulan untuk perang kemudian baru pulang, dan hal ini menyebabkan Elizabeth merasakan kesepian. Nah, meskipun Elizabeth adalah seorang bangsawan, dia ternyata punya sisi gelapnya, teman-teman. Jadi Elizabeth ini karena sering banget ditinggal sama suaminya pergi, dia merasakan kesepian, dia disebutkan punya kekasih gelap yang dia gunakan untuk melampiaskan hasrat seksualnya. Selain itu, ternyata keluarga besar Elizabeth ini, beberapa dari mereka merupakan pemuja setan. Ditambah juga beberapa keluarga dari Elizabeth ternyata punya riwayat gangguan kejiwaan, teman-teman. Nah, seperti yang kita tahu, kalau gangguan jiwa ini adalah genetik, jadi bisa dibilang berpotensi besar Elizabeth juga punya. Salah satu kebiasaan aneh dari Elizabeth adalah untuk mengatasi kesepian yang dirasakan, selain dia tadi disebutkan punya kekasih gelap, Elizabeth juga sering banget ngobrol sama dirinya sendiri di cermin. Dia ngobrol sama dirinya sendiri di cermin dan sering banget bilang, ih aku cantik banget deh, lihat aku, wajahku kok cantik banget seperti ini ya. Dia sering banget ngobrol sama dirinya sendiri kayak gitu. Singkat cerita, di tahun 1600-an dikabarkan suami dari Elizabeth ini meninggal dunia. Dan pada saat itu usia Elizabeth sekitar 40 tahunan, teman-teman. Nah, tadi kan aku bilang kalau Elizabeth itu hobi banget lihat dirinya di cermin dan juga memuji-muji dirinya betapa cantiknya dirinya. Ketika dia di usia 40 tahunan, namanya orang menua ya, wajar timbul kerutan-kerutan di wajah. Hal itu akhirnya membuat Elizabeth mulai ngerasa insecure dengan kerutan-kerutan wajahnya dan membuat dia membenci kaca. Jadi yang awalnya dia hobi banget lihat di kaca, karena kerutan-kerutan yang mulai muncul, dia jadi takut melihat dirinya sendiri di kaca. Nah, karena dia nggak lagi-lagi ngobrol sama cermin, akhirnya dia jadi ngobrol sama pelayannya. Dan salah satu pelayannya itu bernama Dorca. Dorca ini merupakan salah satu pemuja setan, sehingga ya seperti yang kamu tahu, dia seringkali memberikan pengaruh buruk untuk Elizabeth. Jadi dia bilang untuk awet muda, untuk cantik itu ada satu yang bisa dilakukan, diantaranya adalah meminum darah manusia. Pada awalnya Elizabeth merasa jijik mendengar itu, tapi hingga suatu hari pas Elizabeth lagi disisir rambutnya sama pelayannya, tidak sengaja rambut Elizabeth ini ketarik dan rontok, teman-teman. Dan itu membuat Elizabeth marah dan refleks dia nampar pelayannya sendiri. Ketika dia menampar pelayannya, muncullah darah keluar dari ujung bibir pelayannya itu, saking kerasnya. Nah, akhirnya dia keinget sama omongan dari pelayannya yang bernama Dorca tadi. Nah, setelah dia ingat itu, akhirnya dia mencoba untuk menjilat darah yang keluar dari ujung bibir pelayannya tadi. Nah, setelah dia melakukan itu dan kemudian melihat wajahnya di cermin, dia ngerasa, loh kok wajahku kayaknya beneran jadi lebih awet muda ya. Jadi dia tersugesti, karena minum darah aku lebih awet muda, sehingga apa yang dia lihat jadi seperti apa keyakinannya. Hingga kemudian dia menjadi candu, teman-teman. Yang awalnya dia jijik sama darah,
Lalu dia akhirnya mengorbankan beberapa pelayannya untuk disiksa dan kemudian diambil darahnya untuk dia minum. Dan bukan hanya itu, penyiksaan yang dia lakukan, darah yang keluar ini dia juga gunakan untuk memuja setan. Nah akhirnya seperti kita zaman sekarang yang kalau udah pakai skincare kita rasa skincare ini membantu untuk membuat kulit kita lebih glowing, ketika skincare itu habis kita pasti beli kan. Gitu juga dengan Elizabeth. Bedanya Elizabeth ini bukan skincare yang kita pakai, tapi dia pakai darah itu lagi untuk dia minum. Dia gunakan pelayannya tadi disiksa, kemudian diambil darahnya dan sebagainya, terus saja seperti itu. Karena semakin banyak kebutuhan dia, lama-kelamaan sumber darahnya habis atau pelayannya habis, teman-teman. Oh ya, satu lagi belum aku sebutin, di mana darah yang digunakan untuk Elizabeth ini itu bukan sekedar darah biasa, asal ambil darah pokoknya bisa. Bukan seperti itu. Tapi harus darah perawan, teman-teman. Jadi kemudian dia manfaatkan orang-orang di sekitar di luar istananya, dia buat pengumuman gadis-gadis perawan untuk dia tawari, diajari etika kerajaan gratis, teman-teman. Yang namanya orang biasa ya dapat ilmu gratis, pendidikan seperti itu, otomatis tertariklah. Akhirnya orang tua di sekitar daerahnya yang petani-petani itu mengirimkan putri-putrinya untuk ke kastil Elizabeth. Dan sayang sekali, seperti yang kamu bayangkan, bukannya pendidikan yang dia dapat, tapi malah kematian. Akhirnya anak-anak atau perawan-perawan yang dikirimkan orang tuanya ke Elizabeth ke istananya ini nggak pernah pulang, teman-teman, nggak pernah keluar dari istananya. Dan bukan hanya itu tipu daya Elizabeth, dia juga bikin lowongan pekerjaan palsu, teman-teman. Jadi siapa gadis yang pengen kerja di kerajaanku, ayo silakan daftar. Dan seperti yang kamu tahu dan kamu bayangkan, beberapa gadis-gadis yang daftar ini tidak pernah kembali. Jadi mereka berharap dapat gaji dan bekerja, malah kematian yang mereka dapatkan karena jadi mangsanya Elizabeth. Semakin lama karena terus aja terjadi seperti ini, teman-teman. Jadi perawan-perawan di daerah situ itu lama-kelamaan jadi habis. Beberapa orang jadi mulai ngeh tentang kondisi yang terjadi. Loh, ini anak-anak gadis kita pada kemana? Kok udah menipis kayaknya? Nah, karena yang ngerasa seperti itu adalah para petani ya, sehingga mereka merasa tidak bisa melakukan apapun. Tidak ada keberanian untuk melawan kerajaan. Nah, karena beberapa gadis di sekitar itu udah habis, Elizabeth akhirnya mengambil langkah baru, teman-teman. Nah, ini langkah yang akhirnya menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Dan akhirnya para bangsawan ini melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan putri mereka. Dan singkat cerita, mereka melakukan penggerbekan di istananya Elizabeth. Dan ketika di sana, seperti yang kamu bayangkan, mereka melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Mereka lihat mayat pada bergeletakan di mana-mana. Ada yang di tangga, ada yang di dapur, di meja makan, dan sebagainya, teman-teman. Saking banyaknya yang mungkin jadi Elizabeth nggak sempat menguburkan para jenazah itu. Nah, setelah menemukan ini, akhirnya Elizabeth divonis melakukan kejahatan pembunuhan berantai terhadap 600 gadis lebih, teman-teman. Jadi bukan puluhan lagi, tapi 600 lebih gadis. Hingga akhirnya Elizabeth dipenjara di istananya sendiri, di mana dia dimasukkan ke dalam sebuah ruangan kecil yang hanya ada sedikit lubang untuk memasukkan makanan. Dan pada tahun 1616, akhirnya Elizabeth meninggal dunia, teman-teman. Jadi itu cerita mengerikan pembunuh berantai yang dilakukan oleh seorang perempuan bangsawan bernama Elizabeth Bathory karena insecure yang dirasakan ditambah dengan gangguan kejiwaan, ditambah dengan lingkungan buruk yang dia miliki. Dari sini kita mendapatkan pelajaran dan kesimpulan bahwasanya kecantikan itu bukan hanya apa yang tampak dari luar, tapi juga apa yang ada di dalam, karena yang di luar ini bisa memudar, sedangkan yang ada di dalam ini bisa terus bersinar. Nah, jadi seperti itu, teman-teman, khususnya buat kita perempuan yang mungkin sering banget ngerasa insecure akan penampilan dan sebagainya. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah perbaiki apa yang bisa kamu perbaiki. Yang diperbaiki bukan hanya di luar aja, tapi juga dari dalamnya. Karena jika kamu hanya memperbaiki apa yang ada di luar dan di dalam enggak, nanti tidak akan pernah puas dengan apa yang kamu lihat di penampilan kamu. Nanti ngibasnya bisa kemana-mana, teman-teman. Contoh beberapa kasus body dysmorphic disorder di mana orang udah operasi plastik berkali-kali, padahal udah cantik banget, tapi masih enggak deh, kayaknya hidung aku kurang lancip dan sebagainya. Itu apa yang terjadi? Dia hanya memperbaiki apa yang di luar, tapi yang di dalamnya tidak diatasi. Padahal akarnya itu dari dalam. Karena cantik atau tidaknya diri kita itu dipengaruhi dari bagaimana cara kamu melihat diri kamu sendiri. Jadi it's about what inside, bukan hanya dari outside. Jadi seperti itu, teman-teman, semoga kita bisa mengambil pelajarannya. Sampai jumpa di another serial killer, another story, another pelajaran bersama aku, Devi Puspita.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.